Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi kayak girl band nih. Akang kemana Ramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau nggak nih pakai gayanya kayak ibu-ibu? Apa kabar Akang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabin ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada? Semoga saja Anda dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas walaupun di masa pandemi COVID-19 masih ada beberapa yang harus dibatasi. Namun untuk thalabul ilmi tidak ada batasnya. Tentunya bersama TVRI Jawa Barat melalui program Cahaya Kalbu, Tenangkan Hati, Sejukkan Jiwa bersama calon-calon bidadari surga. Amin. Berem-berem ngaburah rai. Semangat datang ke TVRI Jawa Barat untuk thalabul ilmi ya Bu-ibu. Bu-ibu, punya hati tidak? Weh, punya. Biasanya punya atua cenanya. Iya, alhamdulillah lembut lah, solehah, saudara. Di mana ibu hati teh? Waduh, di sini. Pernah sakit hatinya? Aduh, menipas pisan. Pernah berantakan hatinya? Kita rapihkan sekarang ya ibu-ibu ya. Nah, pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada, ternyata tentunya hati yang merupakan tentunya kalau misalnya hati kita lagi kusam, hati kita lagi berantakan, tidak mengeluarkan inner beauty katanya. Nah, akan mengeluarkan kekusaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai merapikan hati. Dan kita akan undang tentunya narasumber kita, ini dia Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Bandung, Bapak Dr. Tata Sukayat MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senior Abi tiasa silaturahmi deui. Alhamdulillah. Kumaha da Mang? Pangesto. Alhamdulillah. Pak, tadi teh nanya, punya hati nggak? Punya. Di mana? Di sini. Pernah sakit? Pernah. Iya. Pernah berantakan? Pernah. Karena Merapikan mah jangan ditanya lah. mudah-mudahan pernah, tapi sekarang sudah tidak lagi. Pak, kita ke atas dulu, kita akan berbincang mengenai merapikan hati. Karena kalau berbincang mengenai hati, nah, Pak Ustadz, ini teh luar biasa sekali. Katanya kalau hati kita lagi kusam, tidak mengeluarkan aura yang bagus. Ya, betul. Aktivitas dan ibadah kita jadi kemana-mana, nggak fokus. Ya. Nah, sebenarnya sebelum kita berbincang lebih panjang gitu ya, kita teh mau kenalan dulu sama ibu-ibu yang ada di sini. Saya kan tak kenal maka tak tahu. Tak tahu. Walaupun pakai masker, yang penting kita harus tahu ini ibu-ibu dari mana. Sok ibu-ibu perkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Meganitari, saya koordinator dari komunitas Ahwat Bergerak Bandung. Untuk jumlah jamaahnya ada berapa nih Bu? Kalau untuk jumlah jamaahnya seluruhnya itu sampai 200 orang, Kang. Dahulu kalau kita mengadakan kajian offline ya. Tapi sekarang karena keterbatasan dan memang kita ketat prokes, yang hadir pada hari ini ada 30 orang. Untuk kegiatannya apa saja nih Bu? Siap. Untuk kegiatannya kami fokus di kajian tematik dan tentunya ada beberapa kegiatan berbagi juga yang kita fokuskan di beberapa program Jumat Berkah. Kemudian ada berbuka puasa sunnah bersama 100 anak yatim dan itu periodenya berbeda. Jumat Berkah 1 minggu sekali, kemudian berbuka puasa dengan anak yatim 1 bulan 1 kali dan program-program lainnya. Masya Allah, pasti ini mah kompak lah. Mah ibu-ibu, cik ada yel-yelnya nggak ini tuh ibu-ibu? Ada dong. Waduh, apa Ada gimana nih yel-yel? Silakan Bu. Siap ya ibu-ibu ya. Ahwat Bergerak Bandung, takbir. Mantap, Masya Allah. Hatur nuhun Ibu. Dari komunitas Ahwat Bergerak Bandung. Nah, sekarang Pak Ustadz bagaimana nih? Sebelum berbincang lebih panjang lagi, sebenarnya kita temanya adalah merapikan hati. Sebenarnya nih, hati teh naon Pak? Hati teh naon? Heart teh apa? Ya. Kumaha Pak?
Hatur nuhun, terima kasih Kang Iko, ibu-ibu dari Ahwat Bergerak Bandung. Setidak-tidaknya Kang Iko kalau disebut bergerak, ibu-ibu ini tidak pernah diam. Lalincah. Jantan beringka tuh, beringka itu beringka dia, tapi insya Allah membawa keberkahan. Bergeraknya untuk hal-hal positif ya, juga Jajak Kaben. Kang Iko, bagus pertanyaan awal kita, apa yang disebut dengan hati? Nah, sebelum itu saya ingin menyampaikan ilustrasi yang gampang, Bu. Sakit yang paling berat di dunia ini, sakit hati. Sakit hati itu lebih berat dibandingkan dengan sakit-sakit yang lain. Penyakit yang paling berbahaya juga penyakit hati. Tapi buah yang paling kita sayangi di dunia ini juga buah hati. Dan pentingnya hati itu kalau ada acara di gedung, Kang Iko. Sebelum acara dimulai, pasti MC itu akan merapihkan audiennya dengan menyerunya perhatian. Yang dengar kan telinga sebetulnya. Tapi kenapa nggak percelian begitu? Kok hati yang dipanggil ya? Putra-putri ibu akan berangkat dari rumah ke sekolah. Apa pesan yang disampaikan? Hati-hati, kalau kesandung batu kan kakinya. Kenapa sih orang Bandung nggak ngomong, mangga ujang neng badai ke sekolah mah, tapi cokor-cokor di jalan. Karena kesandung batu kakinya yang kena itu. Juga kalau ada galian C, di situ ada tulisan, Bu ya, hati-hati sedang perbaikan jalan. Yang lihat kan mata kita. Kenapa mesti hati-hati, enggak mata-mata sedang perbaikan jalan? Itu ternyata menunjukkan betapa pentingnya hati menentukan segala-galanya, yang itu bersumber dari sabda Nabi. Ala inna fil jasad mudghah. Ingat, dari sekujur badan kita ada segumpal darah. Kalau bagus segumpal darah itu, bagus semuanya. Kalau rusak segumpal darah itu, rusak semuanya. Apa yang dimaksud segumpal darah itu? Kata Nabi, ala wahyal qalb atau qalbun. Segumpal darah itu disebut dengan hati. Nah, sehingga apa yang disebut dengan hati? Hati itu sumial qalb litaqallubi. Disebut hati itu karena bolak-balik. Dia tidak berada pada satu posisi. Ya, posisi baik dan posisi buruk, posisi taat, posisi maksiat, ya, posisi yang soleh dengan posisi yang toleh. Itulah yang disebut dengan hati, qalb. Nah, maka nanti ada yang disebut dengan hati yang sakit dan hati yang sehat. Nah, jadi hati yang sakit itu hati seperti apa? Hati ketika tidak tenang, pikiran resah, gelisah, tidak tenang saja. Jadi mau punya sesuatu atau tidak punya sesuatu, tidak tenang. Itu hati sedang bermasalah biasanya. Nah, kenapa hatinya bermasalah? Karena hatinya sudah dikapling dengan masalah. Tidak tersisa. Kalau hati ingin tenang, jangan disisakan ada hati yang akan bermasalah. Tapi penuhi oleh Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hati ketika dibawa zikir kepada Allah, seluruh kapling hatinya penuh dengan Allah, maka tidak ada kapling yang diisi oleh keresahan, oleh gelisah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu penting kita pelihara. Buat apa? Buat ketenangan hidup di dunia. Ibu buat apa? Punya sesuatu kalau sesuatu itu menyebabkan tidak tenang. Pasti tidak nyaman hidupnya. Hatinya terus bergejolak. Bukan hanya di dunia, bahkan ketika kita akhirat itu, pada suatu saat kita akan menghadapi situasi, kata Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat tidak lagi bermanfaat harta anak-anak kita kecuali menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena zikrullah, mengingat Allah, menyebut asma Allah. Tadi kan yal-yalnya subhanallah, luar biasa. Diakhiri dengan Allahu Akbar. Nah, itu Allahu Akbar dijadikan yel-yel itu sebagai pancaran jiwa yang beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman kepada Allah, nggak ada teriakan Allahu Akbar. Bayangkan, Indonesia ini merdeka bukan karena kekuatan senjata yang kita miliki. Bambu runcing. Mana bisa mengalahkan senjata-senjata yang sangat canggih pada masanya, pada Perang Dunia Kedua itu. Tetapi bisa mengalahkan musuh, pakai takbir itu. Orang jadi tidak takut mati. Padahal secara dohiriyah, hanya beralatkan perang dengan alat-alat yang sederhana, tetapi berani maju ke medan perang karena Allahu Akbar. Ini baru satu asma Allah yang diteriakan. Allah yang Akbar yang diteriakan. Apalagi kalau kita membaca Al-Asmaul Husna, 99 asma Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian kita menjadi empirisasi dari Al-Asmaul Husna, menjadi Al-Asmaul Husna yang berjalan, menjadi Al-Qur'an yang berjalan. Itu pasti sudah la takhaf wa la tahjan. Tidak ada di hatinya rasa sedih, rasa takut, itu nggak ada. Berani menghadapi hidup ini. Baik ketika hidup diberi
ujian oleh Allah berupa penderitaan, ataupun ketika diberikan kekayaan. Karena Islam punya posisi jika hatinya sedang tenang, penuh dengan coupling Allah Subhanahu wa taala di hatinya, dia akan selalu berada pada posisi yang sehat. Ketika dapat nikmat bersyukur kepada Allah, ketika menghadapi musibat juga dia bersabar kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, selanjutnya ini, bagaimana sebenarnya kita cara merapikan hati? Mungkin kalau misalnya tadi sudah disinggung mungkin, Iya. bahwa ada hati yang sakit, yaitu hati yang tidak tenang. Iya. Kafling-kafling yang kosong itu diisi adalah dengan zikir kita kepada Allah, begitu. Iya, betul. Tapi sebenarnya apakah ada cara lain untuk merapikan hati kita? Ya, betul. Kalau sedang bermasalah, Kang Iko, itu artinya hati kita sedang sakit. Setiap penyakit ada obatnya. Apa obat hati itu? Yang sering dinyanyikan oleh Jajak Kaben. Tombo ati ono limo perkorone. Obat hati itu ada yang 5, satu diantaranya dengan baca Al-Quran. Maka ketika hati resah dan gelisah, zikrullah. Masih resah dan gelisah, baca kalam-kalam Allah. Hati resah dan gelisah, coba pahami ayat-ayat Allah. Di situ akan ada solusi-solusi dengan sholat malamnya dan terus melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu hati akan tenang. Kain kok begini, gampang Bu, kalau kita sedang mengendarai kendaraan, ya, lalu kita hidupkan musik-musik yang keras, itu jiwa kita terbentuk tuh. Jadi temperamen, jadi emosi, tidak siap disalip oleh orang, klakson juga terus kita pijit-pijit, ya biar berbunyi, kalau bisa semuanya mendengar suara klakson kita. Ini ada pengaruh atau stimulus dalam bahasa komunikasi, kalau meminjam istilah stimulus respon, dari stimulusnya yang musik-musik keras tadi misalkan, itu akan membentuk kita relatif keras juga. Tapi ketika hidupkan yang melankolis itu relatif tenang. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, itu ada kesejukan hati dan ketenangan jiwa. Maka selain terdengar deburan air mandi di rumah, harus terdengar percikan air wudhu. Selain terdengar nyanyian yang merdu, harus terdengar lantunan kalam ilahi yang sahdu. Selain di rumah terhampar permadani yang indah, juga usahakan terhampar sajadah untuk beribadah kepada Allah. Kita akan tenang. Gitu. Jangankan dibacakan, jangankan mendengar, begitu kita tempelkan di dinding rumah kita atau di kamar kita ayat-ayat Allah, misalkan ayat Allah yang indah itu dituliskan dalam bentuk khot, ya, kaligrafi, itu begitu kita masuk ke rumah kita, masuk ke kamar kita melihat ayat-ayat Allah, itu akan beda. Jiwa kita akan terbentuk. Ya. Apalagi kalau kita yang membacakannya, pasti akan ada ketenangan yang tertanam. Baru membacanya saja. Apalagi kalau paham dengan isinya, dengan terjemah dan tafsirannya. Ini baru membacanya saja, itu akan seperti itu. Hati kita akan terisi tadi dengan kapling-kapling ilahiyah. Yang kapling ilahiyah itu zikir kepada Allah, tilawah Al-Quran, sholat malam. Mungkin kita juga bersedekah karena tadfa'ul bala kepada orang lain yang membutuhkan. Itu akan membuat hati kita semakin tenang, semakin nyaman, semakin sehat. Hidup semakin bermanfaat dan akan selamat dunia serta akhirat. Amin, amin. Kalau misalnya tadi kita mendengarkan di awal, tentunya akang-akang dari Jazaka Nasyid ini melantunkan, menyanyikan ini hati yang keras, begitu, bagaikan besi. Jangan sampai kita menjadi hati yang keras bagaikan besi. Betul. Apakah ada perbedaan hati yang keras yang seperti besi dengan hati yang tidak sehat atau yang tidak tenang nih, Pak? Pak Kang Iko, ada 2 ayat. Yang tadi hati yang sehat, hati yang berzikir kepada Allah, sehingga tatmainnul qulub, hatinya tenang. Yang kedua, hati yang keras itu hati yang sakit, hati yang bermasalah. Kalau pada level tertinggi, hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun adzim. Itu akan diadab dengan adab yang sangat besar. Dari hati yang keras, yang dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah susah masuk hidayah taufik Allah. Mau diceramahin siapa, mau dinasehatin apa, dibacakan ayat Al-Quran pun udah nggak ngefek. Itu kalau daun itu ibarat daun talas, ya. Daun talas itu kalau disirami air itu nggak ada yang tersisa di situ, keluar semua. Nah sama seperti itu, dia ikut ngaji, ikut apa segala macam, sudah Allah kunci mati hatinya. Nah ini hati yang bermasalah, hati yang bermasalah berat itu. Harus di UGD itu kalau penyakit itu udah berat ya, harus ada penanganan khusus itu Bu. Itu. Penanganan khusus, Ya. leres. Nah bahayanya lagi Kang Iko, kalau sudah hatinya keras itu dia tidak malu ketika berbuat jahat Bu, dia akan bangga. Kalau orang yang hatinya masih memungkinkan disadarkan, belum dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala,
masih levelnya maksiat begitu. Itu masih bisa tawasaubil haq wa tawasaubil sabr. Diingatkan mungkin dia nyadar. Atau dia masih punya rasa malu dan rasa takut ketika berbuat jahat. Tapi kalau hatinya sudah khotamallahu ala qulubihim, sudah dikunci mati hatinya, itu sudah tidak malu Pak Iko berbuat jahat itu. Bahkan dia akan bercerita kepada orang lain atau di-share di medsosnya bahwa dia telah melakukan keburukan dan kejahatan, bangga dengan kejahatannya. Hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, pemirsa Cahaya Kolbu yang dirahmati Allah, apa balasannya? Waman a'rada an dzikri, kata Allah, siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, akan diberikan kehidupan yang sempit, di balik keceriaannya, di balik senyumannya, di balik tertawa terbahak-bahaknya itu, padahal dia sedang menghadapi kehidupan yang sangat sempit. Itu hati yang sudah seperti itu. Nah, tidak itu saja. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak ketika sudah meninggal dunia, lalu dihidupkan, dia hidup dalam keadaan matanya buta. Di dunia matanya normal, tetapi mata hatinya buta. Nanti dibuktikan ketika dibangkitkan di alam mahsyar nanti, dia tidak melihat mata lahirnya yang justru Allah butakan. Naudzubillahi min dzalik. Nah ini bahaya jika hati sudah sakit. Ancamannya bukan hanya hidup di dunia akan resah dan gelisah, tapi di yaumal qiyamah Bu, itu dibangkitkan dalam keadaan buta. Baik, kita juga akan mengundang Anda untuk telepon interaktif di 5406677 atau silakan SMS atau WhatsApp ke 081124992299. Silakan ketikkan nama Anda, spasi asal dan juga pertanyaan Anda. Kita masih mengangkat tema mengenai merapikan hati. Sesuai dengan tagline, tenangkan hati, tentunya sejukkan jiwa. Ya. Nah, Pak, tenangkan hati, jiwa kita akan sejuk. Ya, Nah, betul atau tidak? Ya, Kang Iko, kalau kita senang dengan suasana terang benderang ya, tidak suka dengan kegelapan, seterang-terangnya cahaya itu adalah cahaya kolbu ya, cara ini kan. Itu seterang-terangnya cahaya adalah cahaya kolbu. Yang kedua, kolbu yang bercahaya itu bukan hanya bisa menerangi dirinya untuk berperilaku, bertindak atau tidak bertindak sesuatu, tapi dengan hati yang terang itu dia juga bisa menerangi kepada orang lain. Bisa memberikan pencerahan atau bisa memberikan siraman, kalau bahasa dulu siraman ruhani. Dari seorang yang hatinya sudah terang, dia bisa memberikan penerangan kepada orang lain, dan orang lain yang dalam gelap gulita itu bisa menjadi terang penuh dengan cahaya. Yang kedua, dia punya ketenangan. Tadi hati yang sehat itu yang berbasis dzikrullah, hatinya akan tenang. Ketika tenang, maka tiga kecerdasannya berfungsi dengan baik. Baik itu intellectual quotient-nya, kecerdasan otaknya akan berfungsi dengan baik. Yang kedua, emotional quotient-nya, emosinya juga akan terkontrol. Atau spiritual quotient-nya, kecerdasan spiritualnya juga. Dengan hati yang terang itu akan berfungsi ketiga kecerdasan itu. Nah kemudian yang ketiga, dengan hati yang tenang itu, ibu bapak sekalian, itu bisa menghadapi kehidupan, baik ketika dalam keadaan baik-baik saja, ataupun dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maka di antara bahasa hati ya, dalam orang Arab itu sering menyebut hati itu selain dengan kolbun, juga dengan sodrun. Sodrun itu hati juga. Nah ketika menghadapi masalah, hati yang sedang berjalan adalah sodrun. Nah, maka ketika ibu-ibu menghadapi masalah, mudah-mudahan tidak menghadapi masalah, tapi dengan hati yang terang itu, hatinya dari kolbun jadi sodrun, lapang dada. Maka doanya, Kang Iko, doa ketika Nabi Musa alaihissalam menghadapi masalah itu, doanya minta dilapangkan hati. Doanya Robisroh li sodri wa yasirli wahlul milisani yafqahu. Nabi berdoa kepada Allah ketika menghadapi masalah berat, beliau itu berdoa kepada Allah yang pertama itu minta dilapangkan hati. Karena dengan hati yang lapang, masalah besar itu jadi kecil. Tapi dengan hati yang sempit, masalah kecil aja jadi besar. Maka ketika kita menghadapi masalah sempitnya hati, ya, berasa berat menghadapi masalah itu, kita ingin berkonsultasi dengan orang yang hatinya luas, yang hatinya lapang. Anu jembar mana, ya, kita berkonsultasi kepadanya. Sehingga hati yang tadinya sempit itu menjadi besar, dan masalah itu begitu kecil, begitu tidak nampak. Jadi orang yang mengecilkan masalah itu orang yang berjiwa besar, berlapang dada. Tapi orang yang membesar-besarkan masalah, hidupnya murung, berasa sulit, ini salah, netes sempek, mincak semplak begitu.
Itu orang yang hatinya sempit, yang dadanya sempit. Nah, maka untuk membesarkan hati, supados jembar manah, secara doa, perbanyak doa tadi. Robi sohri sodri wa yasri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Perbanyak doa itu. Yang kedua, fahami maknanya. Kemudian installkan kepada otak kita, installkan ke hati kita, installkan pada iman kita supaya tertanam di hati, tertanam di otak. Oh iya ya, barusan saya berdoa minta dilapangkan hati. Bantu dengan upaya lahiriah. Jangan kelam dalam kegelapan. Maka kalau orang berkonsultasi yang sedang menghadapi sulitnya hati, jangan diusap kepalanya. Jangan diusap pundaknya. Dia akan semakin sedih. Apa yang dilakukan? Tepuk saja pahanya. Udahlah, masalah kecil gitu dipikirin. Itu diringankan. Setiap sentuhan itu memiliki arti, memiliki makna. Itu salah satu teknik. Nah, tentu berikutnya kita berikan opini-opini lain atau second opinion. Kalau dia mengatakan begini, berat semuanya. Nah, kita wajib memberikan suasana yang basyiron, membahagiakannya. Kita lihat opini lain. Pasti pada setiap masalah akan ada hikmahnya. Nah, hikmah itu orang yang cerdas, orang yang pintar. Ya, maka Syekh Mustafa Al-Marogi ketika menafsirkan An-Nahl ayat 125, itu dakwah dengan hikmah. Siapa yang didakwahinya? Yud'a biha arbabul uqala. Orang yang bisa membaca hikmah itu adalah orang yang arbabul uqala, kaum cerdik pandai, kaum tercerahkan, kaum intelektual. Maka sebagai orang yang bisa saja suatu saat kita menghadapi masalah atau orang lain melemparkan bola masalah kepada kita ingin dihadapi, maka kita harus punya hikmah, harus wisdom, harus filosof cara berpikirnya. Kita bisa melihat A sampai Z-nya. Nanti baru kita sebutkan ini loh hikmahnya. Begitu. Hikmah dalam pengertian epistemologi doa berarti bukan filsafat lagi tapi manfaat. Ya, tiasa melihat ada manfaat di balik yang madharat, itu selalu ada. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita akan ke ibu-ibu terlebih dahulu. Komunitas Ahwat Bergerak Bandung. Silakan yang ingin bertanya, silakan berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Langsung saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eis Jasmine dari Ahwat Bergerak Bandung. Ustadz, saya ingin tanya bagaimana supaya hati tetap bersih, tetap tidak ada rasa iri dan rasa dengki. Segitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara Pak? Ini hati ini tetap bersih, tidak ada rasa iri, dengki, sokomo eta tetangga. Duh, mobil na aja. Eta kontainer terus turunkeun deui kulkas opat panto cenah. Kumaha cenah Pak? Yang pertama, Bu, kalau di makom tasawuf itu ada beberapa makomat ya. Makom yang pertama itu, meskipun kita belum 100% jadi sufi atau ketorikoh, makom yang pertama itu makom taubat. Ya, membersihkan dari segala dosa dan kesalahan. Dan pasti ketika kita bertaubat kepada Allah, kita akan sibuk mencari kesalahan diri kita sendiri. Kelemahan diri kita sendiri, kekurangan diri kita sendiri. Nah, puncaknya dari makom tasawuf itu, kalau yang paling rendahnya, yang paling awalnya itu makom taubat, yang paling tingginya itu makom ridho. Saya sering menyampaikan makom ridho itu dalam falsafah kesundaan, jalmi nu teu gaduh nanaon tapi teu hayang nanaon, gaduh nanaon teu hayang nanaon. Tapi kalau orang tidak ridho, dia akan menjadi manusia yang punya apa-apa, boga nanaon tapi hayang nanaon. Malahan anu terakhir nu parah mah, teu boga nanaon hayang nanaon da eta mah geus tidak tahu diri eta mah. Saur bahasa ibu-ibu perempuan bergerak mah teu gableg kakenyos eta mah. Sidik teu gableg nanaon hayang nanaon eta. Nah, ini akan mencoba diri kita itu balance. Orang lain mau apa gimana juga terserah. Mungkin ada kisah ya. Kisah Luqmanul Hakim, Bu, ketika jalan dengan anaknya itu. Sehingga diabadikan dalam Al-Qur'an surah Luqman. Dia pakai kuda kalau bahasa kita. Kudanya ditumpangi sama anaknya, orang gosip, gimana itu anak? Songong kata orang Betawi.
Masa bapaknya jalan kaki, anaknya pakai kuda, begitu. Sekarang berganti, Luqmanul Hakim dengar, udah anaknya jalan kaki. Sekarang Luqmanul Hakim bapaknya yang naik kuda. Apa berhenti orang ngomong? Ngomong lagi juga. Dasar anak bapak tidak tahu diri, masa anaknya jalan kaki dia enak-enakan naik kuda? Salah lagi. Sekarang dua-duanya naik kuda, apa orang berhenti? Gosip, nambah gosip lagi. Dasar ya anak yang bapak, ya bapak nggak tahu diri. Kuda seekor kok ditumpangin berdua, kan betapa beratnya itu. Salah lagi. Akhirnya Luqmanul Hakim dengan anaknya, Bu, turun dari kuda dua-duanya. Kuda suruh jalan duluan. Ini belakangan. Apa kata orang? Tidak berhenti itu gosip. Dasar tidak tahu kemanfaatan, udah tahu punya kendaraan, punya kuda, kok jalan kaki, dah jelema gelo. Jadi kalau ngikutin prasangka, gosip orang atau faktor dari luar diri kita pasti sibuk. Tidak akan pernah kita menemukan manusia yang sempurna. Orang yang gagal saja, kalau contoh Pak Iko tadi yang hebat ya, orang yang gagal saja, susah, miskin, hidupnya udah sakit-sakitan, tidak punya uang, bergantung kepada siapapun. Apa kita akan apresiasi positif? Dasar jelema apa kedulan, gawe nage ngepuk ngalamun, dina kebon sugan jeung sugan, jadi nah heueuh, coba atuh jiga aing gawe, salah lagi. Orang yang posisinya negatif salah, tiba-tiba ketemu dengan orang yang maju juga. Boga itu, boga ieu, tadi dicontohkan oleh Pak Iko. Apa kita ikut seneng? Kalah gering. Batur meuli mobil, orang anu geringna. Batur ngadenge lakson, orang anu nyeri huntuna. Orang lain keliling luar negeri, orang anu jangarna sirah. Jadi kalau kita mudah terpengaruh oleh faktor luar karena balance-nya, hati kita tidak balance, maka kita akan capek. Orang berbuat baik, hati kita salah. Nah, hanya nu muji wae ka urang ya. Ibu tuh udah dandan, cakep, cantik, keren. Ketemu suami, hati kita belum sehat. Kunaonnya salah kita teu neuleuk gitu aing dangdan ieu teh. Di salon di jam 1, balik-balik jam 3. Kenapa sih begitu? Karena hati kita tidak sehat, ingin apresiasi dari orang lain. Tapi kalau hati kita sudah balance, wah hebat Bu. Moal geuleuh kanu teu deudeuh. Moalnya campah kanu teu nyaah. Bakal asih kanu benci ka urang, bakal nyaah kanu nya campah. Ini sudah lihat. Upami tos tiasa mika nyaah kanu nya campah, mika asih kanu mika geuleuh ka urang. Nah, itu sudah melekat sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW. Dari mana sikap itu muncul? Dari hati yang sehat. Allahu a'lam. Baik, seperti itu Bu ya. Baik, silakan ada yang ingin bertanya kembali? Silakan, masih dari komunitas Ahwat Bergerak Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Islam dan sehat ya Pak Ustadz. Saya mau bertanya. Sebagai politisi tentunya harus kita mensyiarkan itu yang namanya politik damai. Nah, yang saya mau tanyakan di sini Ustadz, bagaimana adab Rasulullah dalam menyikapi berbagai perbedaan dan konflik sehingga kita tetap bisa menyampaikan yang namanya politik santun tersebut. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz, bagaimana ini caranya untuk menyikapi, ada Rasul itu menyikapi perbedaan begitu ya. Bagaimana Pak? Kita akan begitu kagum. Jangankan dengan keseluruhan perilaku Rasulullah. Sampel satu saja yang dicontohkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Dan ini kunci kesuksesan beliau bukan sebagai politisi ya, sebagai khodimul ummah, sebagai pelayan umat, baik umat yang beragama Islam ataupun yang beragama kafir atau non-muslim. Di Ali Imran 159 itu disebutkan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang pertama, sifat beliau itu lintalahum, lemah lembut. Lemah lembut itu menyebabkan segannya lawan dan menjadi sungkannya kawan. Sehingga kawan semakin mendekat, yang jauh semakin merapat. Atau yang sahabat semakin merapat, yang jauh semakin mendekat. Dengan kelemah lembutan hati. Ibu kalau tukang bangunan memotong kayu pakai gergaji yang giginya gede-gede. Tapi ketika memotong besi pakai gergaji besi yang giginya lembut-lembut kecil-kecil. Jadi sering Nabi menggunakan teori ini. Ketika menghadapi orang yang keras, itu tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Contoh, ketika Nabi mengislamkan Umar bin Khattab tidak dengan kekerasan. Tapi dengan kelembutan, bahkan doa. Ketika Nabi mengislamkan Taif,
yang melempari Nabi sampai berdarah-darah itu tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Bahkan energi imateri berupa doa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang kedua, fa'fu anhum, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Tidak pendendam beliau itu. Sehingga yang berbuat salah sudah menyadari kesalahannya, ketika dimaafkan oleh Nabi, maka jadi pengikut yang paling setia. Nah, percayalah ibu-ibu, kalau menjadi pendendam, itu teman kita satu persatu hilang tuh. Tapi ketika mereka kita dekati lagi, kenapa jadi tidak gabung lagi di organisasi? Saya malu ada kesalahan. Nggak apa-apa, yang lain lebih dari itu loh kesalahannya, nggak apa-apa. Manusia mah tidak ada yang sempurna, sudah dimaafkan kok oleh semuanya. Dirangkul lagi, dan dia pasti karena merasa dimanusiawikan, yang demikian tinggi martabatnya dijaga, itu akan semakin loyal. Wasyawir wastagfir lahum, dan di belakang orang yang berbuat salah yang sudah diberikan pengampunan itu, di belakangnya Nabi mendoakan di luar sepengetahuan orang itu, bermohon ampun kepada Allah agar kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat adab Rasul ya, kita melihat jika memotong besi itu dengan gigi yang halus. Jika kayu dengan gigi yang besar begitu ya. Baik, tentunya pemirsa TVRI Jawa Barat, kita masih mengundang Anda untuk telepon interaktif di 540-6677 atau silakan SMS atau WhatsApp ke 0811-2499-299. Tentunya tetaplah di Cahaya Kolbu. Tentunya masih mengangkat tema merapihkan hati. Silakan, kami masih mengundang Anda untuk telepon interaktif di 540-6677 atau silakan SMS dan juga WhatsApp ke 0821. Mohon maaf, maksud kami 0811-2499-299. Silakan ketikkan nama Anda, spasi asal dan spasi pertanyaan Anda. Sambil menunggu pemirsa TVRI Jawa Barat yang bergabung bersama kami, Akang-akang, ayo badan harus tacan. Nah, kahebosku AC gara si akang-akang mah garanya dari pengkeren AC cenah jadi kahebos. Naon patarosan tadi jadi hilap cenanya kahebosku AC. So atuh ayeuna ibu-ibu komunitas Akhwat Bergerak Bandung kembali silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ros dari komunitas Akhwat Bergerak Bandung. Pak Ustadz mau nanya, sebetulnya malu ya saya mau bertanya karena udah kepala 6 loh. Masih berusaha untuk belajar menata hati. Di antaranya yaitu kadang-kadang sakit hati ini oleh seseorang gitu. Sebagaimana yang sudah Ustadz jelaskan tadi, sudah saya lakukan. Sholat malam, baca Al-Quran. Namun hati ini masih keinget gitu sama seseorang yang menyakiti di saat-saat tertentu. Nah, bagaimana kiatnya untuk supaya hati ini betul-betul ikhlas gitu. Mengikhlaskan yang seseorang itu yang menyakiti hati saya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ibu yang tentu sangat luar biasa masih sangat semangat untuk belajarnya. Apalagi kita ya, tentunya ini harus tetap semangat untuk thalabul ilmi. Apalagi tentunya mengenai merapikan hati. Kasuat-suat gitu nyabunya. Abi teh tos sebenarnya mah tos hempas. Emut deui cenah. Jadi kana mana deunya? Kumaha eta, Pak? Move on. Move on. Harus move on. Ya, pertama Ibu, tanda orang yang hatinya sakit itu mudah mengingat kebaikan kita kepada orang lain. Sehingga kita terganggu keikhlasan kita. Ingat kebaikan kita pada orang lain itu. Padahal tiba nginjemkeun pulpen ke ujian baheula SD deh. Itu artinya kita jangan-jangan hati kita sedang sakit kok begitu cerdas mengingat kebaikan kita kepada orang lain, sehingga nanti akan cenderung kita menjadi hero untuk orang lain, dan dari situ kita ingin ditempatkan sebagai pahlawan, bukan buat hidup orang lain. Ini godaan ikhlas. Yang pertama, yang kedua, hati yang berpenyakit itu adalah ketika kita mengingat keburukan orang lain kepada kita. Keburukannya itu ingat terus. Bahkan sumpah serapah, terus berjanji, cadu mungkuk pabalutuk haram dempak pabalatak nektek leker ngagurat jagat melah jantung satungtung belut can buluan ora cang jangan teu sudi abrig-abrigan teu suka abrak-abragan moal dihampura ku aing mah.
Naudzubillahimin. Pendendam itu kita sedang berusaha merapihkan hati, kalau seperti itu sedang meripuhkan hati. Sampai ketemu juga ngabalieur, tidak mau bertatap, berjabat tangan juga tidak mau. 7 turunan aing mau daek lagi. Itu 7 turunan dibawa ke orang gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Kedah jembar mana, mudah memaafkan kesalahan orang. Sekalipun dia tidak datang meminta maaf kepada kita, tapi kita sudah memaafkan, itu akan lebih tenang, Bu. Itu 2. Yang ketiga, Ibu sering beristighfar ya. Jangan-jangan kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita, 1, 2, 3 kesalahan, jangan-jangan kita mah banyak berbuat kesalahan kepada orang lain. Nah, dengan seperti itu kita akan balance dan meyakini al-insan makhluk khata wa nisyan. Bergaul dengan manusia, termasuk kita karena manusia, itu tempatnya salah dan khilaf. Itu berlaku kepada kita dan berlaku kepada orang lain. Sehingga dengan seperti itu kita akan mudah memaklumi dan memaafkannya. Heuda wajar jelema itu. Kalau kita bergaul dengan malaikat, Bu, malaikat tidak akan berbuat salah kepada kita. Tapi selama kita bergaul dengan manusia, apapun manusianya, itu pasti ada kesalahan, Bu. Dengan suami, dengan anak. Sama. Dak itu oge cek budak teh da mage loba salah ka barudak cenah lempeng-lempeng teuing. Jadi kalau kita ingat kesalahan suami, karena manusia suaminya juga. Pasti karena kita juga manusia sebagai istri pasti punya kesalahan. Hanya masalahnya di situ kedah saling hampura. Baik, seperti itu Bu, yang paling utama adalah harus perbanyak istighfar ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tentunya pemirsa TVRI Jawa Barat jangan mana-mana, tetap di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tidak terasa sudah ada di penghujung acara pemirsa TVRI Jawa Barat. Tentunya dalam tema merapikan hati ini kita banyak sekali ilmu yang kita dapat ya, Bu Ibu dan juga pemirsa TVRI Jawa Barat, bahwa kita mengetahui ada 2 hati, ada hati yang sehat, ada yang tidak sehat. Semoga saja kita tergolong dalam umat yang hati yang sehat, selalu menjaga kafling-kafling dengan zikir kepada Allah, perbanyaklah beristighfar. Karena apa? Jika hati kita tenang, emosional, intelektual, dan spiritual kita akan tenang dan akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk selanjutnya akan ada doa penutup yang akan disampaikan oleh Pak Tata. Silakan Pak. Ibu-ibu, mari kita berdoa juga pemirsa di rumah. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Rabbal Alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri samsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Dr. Tata Sukait MAG selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Bandung. Hatur nuhun juga ibu-ibu dari komunitas Ahwat Bergerak Bandung, dan juga terima kasih pemirsa TVRI Jawa Barat yang selalu menyaksikan Cahaya Kolbu. Akhir kata, saya Frederico Sinatria, tentunya sampai jumpa dalam program Cahaya Kolbu selanjutnya. Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa.